Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu bahagia ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, materi Aku Peduli Lingkungan. Materi ini itu ada di buku paket Kurikulum Merdeka bab 4. Kita mulai ya. Pada halaman depan ini ada sebuah keluarga. Keluarganya siapa ini? Keluarga Bella. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan oleh Bella dan keluarganya? Mereka sedang membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka, sekitar rumah ya. Mereka kerja bakti bersama. Mengapa mereka melakukannya? Ya jelas untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka agar tetap bersih, nyaman, enak dipandang, dan tidak memunculkan penyakit yang mengganggu kesehatan. Tahukah kalian, lingkungan sekolah dan rumah sangat menarik untuk ditelusuri. Kita dapat bertemu dengan teman-teman di sana. Pada bab ini kita akan belajar sikap peduli lingkungan, bagaimana mempraktikkan sikap menjaga lingkungan, dan bagaimana bentuk kerjasama di lingkungan kita. Oke, di sini ada apakah kalian pernah berjalan-jalan? Pernah? Apa kalian melihat lingkungan di sekitar sekolah kalian? Iya, bagaimana perasaan kalian melihat lingkungan sekolah itu? Senang, karena banyak pepohonan, banyak bunga-bunga. Betul. Beri tanda centang untuk jawaban ya, beri tanda silang untuk jawaban tidak. Apakah rumah ini terlihat bersih? Ya, oke, kita centang. Apakah rumah ini terlihat bersih? Kotor sekali. Kita silang. Apakah kelas ini terlihat bersih? Tidak, kotor. Kita silang. Oke. Apakah sekolah ini terlihat bersih? Ya, kita centang. Oke. Sikapku peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Oke. Nah, di bawah ini ada cerita. Ujang, Rizal, dan Ana hendak pulang sekolah. Mereka melihat tempat sampah yang tumpah dan menimbulkan bau. Mereka bersama-sama membersihkan sampah tersebut. Mario dan Bella baru tiba di sekolah. Mereka melihat kelas yang kotor. Mario dan Bella mengambil sapu dan tempat sampah. Kelas pun menjadi bersih dan indah. Di sekolah Marta terdapat larangan memetik bunga. Pada saat jam istirahat, Marta melihat temannya hendak memetik bunga. Marta lalu melarangnya. Oke, lanjut. Pak Guru sedang berkeliling sekolah. Beliau melihat Ujang mencoret-coret tembok. Pak Guru menegur dengan sopan. Beliau memberikan buku gambar agar digunakan Ujang untuk menggambar. Akibat dari merusak lingkungan adalah lingkungan menjadi tidak sehat. Membuang sampah menimbulkan bau busuk, tidak sehat untuk dihirup. Nah, bau busuk menimbulkan penyakit. Oke. Membuang sampah di sungai menyumbat aliran air yang menyebabkan banjir nantinya. Ini ada gambar menebang pohon sembarangan menjadikan lingkungan gersang dan banjir. Bisa juga terjadi tanah longsor. Nah, di sini ada aksi peduliku. Apa yang kalian lakukan jika melihat keadaan seperti pada gambar? Nah, ini melihat teman membuang sampah
bukan di tempat sampah. Berarti kita menegurnya dengan sopan supaya membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Lalu yang ini berarti sini, membersihkan ini ada anak sedang mencoret-coret tembok, menegurnya agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, kalau ini berarti apa yang harusnya kita lakukan? Merapikan dan menyapu kelas. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Ana menyukai kebersihan. Terus, Ana sering memungut sampah di depan kelas. Dia membuangnya di tempat sampah. Meskipun bukan jadwal piketnya, Ana selalu bersikap seperti itu. Wah, berarti dia bersikap peduli. Nih, rajin sekali si Ana. Walaupun tidak piket, tetap bersihkan. Nomor 2, Ibu Guru Maria melarang anak-anak mencoret dinding kelas. Menurut kalian, mengapa Ibu Maria melarangnya? Karena mencoret dinding merusak keindahan. Terus, mencoret dinding juga menghabiskan spidol. Jawabannya ada 2. Oh, ini berarti yang Ana tadi juga jawabannya ada 2, sikap baik dan sikap peduli. Nomor 3, apa akibat meludah di sembarang tempat? Lantai menjadi kotor. Ya. Oke. Nomor 4, jika melihat teman mencoret meja dan kursi, apa yang kalian lakukan? Menegurnya. Agar tidak mencoret meja dan kursi. Oke, lanjut. Mengapa tidak boleh merusak tanaman di sekolah? Lingkungan menjadi gersang, menimbulkan sampah. Berarti jawaban A dan B benar. Lanjut. Marta, Mario, dan Bella bertemu. Mereka saling menyapa. Bagus. Bella menceritakan bahwa toilet sekolah sudah direnovasi. Kini terlihat cantik, bersih, dan indah. Airnya juga jernih. Loh, kok toiletnya jadi kotor begini? Banyak coretan spidol. Ayo kita cari tahu siapa pelakunya. Ucup meminta spidol kepada Doni. Doni memberikan spidol. Mereka pun mencoret dinding toilet. Oh, ternyata mereka pelakunya. Ucup dan Doni. Mario berusaha menghentikan aksi mereka. Mencoret dinding adalah pelanggaran aturan sekolah. Mencoret dinding merusak pemandangan. Pak Guru kaget. Pak Guru menasihati bahwa mencoret-coret dinding membuat toilet menjadi kotor. Ayo kita bersihkan toilet ini. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita lanjutkan. Sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Lingkungan tempat tinggal adalah siapa saja dan apa saja yang berada di sekitar rumah. Ada tetangga, terus halaman, rumah ibadah, selokan, sungai. Ini ada gambar keluarga Ujang dan tetangganya. Wah, lingkungan rumahnya itu ya bersih sekali, asri. Tidak ada sampah yang berceceran. Sikap peduli lingkungan rumah ditunjukkan dengan melindunginya dari kerusakan. Caranya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah,
tidak merusak tanaman. Oke. Ini si Ujang dan Marta mencintai lingkungan bersih. Mereka membuang sampah di tempat sampah. Ini juga mereka membuang sampah sesuai jenis tempat sampahnya. Nah, kalau lingkungan sekolah adalah semua teman dan guru di sekolah serta tempat sekitarnya. Ada guru, ada teman-teman, ada petugas kebersihan, ada satpam. Ini contoh lingkungan sekolah, ada gedung, taman, tempat sampah, pohon. Ini si Ujang membungkus membuang sampah di tempat sampah. Rizal menyiram toilet setelah menggunakan. Jadi tidak bau. Ini Bella teman-teman, mereka menyapu merapikan kelas. Oke. Beri tanda centang untuk aktivitas menjaga lingkungan. Nah, silang untuk aktivitas merusak lingkungan. Menanam tanaman di halaman rumah. Centang. Membakar sampah, silang ini. Asapnya ini bikin sesak nafas. Menyiram tanaman, bagus, centang. Membersihkan sampah di pinggir sungai, centang. Oke. Membuang sampah di selokan bisa bikin banjir, silang. Membuang sampah di sungai, ya Allah, bikin mampet ini. Oke. Ini adalah permainan berjudul Petualangan Rizal. Oke, pertanyaannya, Rizal berjalan-jalan dan berhenti di suatu tempat. Menemukan orang menebang pohon sembarangan. Apakah perbuatan itu salah? Salah. Oke, apa yang harusnya dilakukan Rizal? Menasehati, menegur, dan melarang supaya tidak menebang pohon sembarangan. Rizal melanjutkan perjalanan dan berhenti di suatu tempat, menemukan sampah berserakan dan berbau busuk. Apa yang harus dilakukan Rizal? Membuang sampah pada tempatnya, bersihkan ya. Rizal melanjutkan perjalanan melihat anak laki-laki membuang sampah di sungai. Apakah itu salah? Salah. Apa yang harus dilakukan Rizal? Menegurnya. Oke, agar tidak membuang sampah di sungai. Kemudian berhenti di kampung sebelah menemukan sampah yang terbakar. Apakah membakar sampah perbuatan yang salah? Salah. Apa yang harus dilakukan oleh Rizal? Menasihati agar tidak membakar sampah. Di sini ada cerita. Ujang dan teman-teman melihat truk pengangkut sampah. Truk sampah datang. Hore, truk sampahnya datang. Sampahnya bau sekali. Masih ada sampah karena truk sampah itu penuh. Banyak sekali sampah plastik dan sisa makanan di selokan. Dari mana asal sampah ini? Sampah ini berasal dari daerah lain, hanyut sampai ke selokan. Ada orang yang sengaja membuangnya mungkin. Apa saja masalah tentang sampah hari ini? Sampah yang menumpuk. Ada juga yang membuang di selokan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus membuang sampah pada tempatnya biar tidak banjir. Memilah sampah juga bisa. Apa itu memilah sampah? Ada sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Ada yang bisa dibuat pupuk, ada yang dijadikan pot tanaman. Terus ada buat tas dan mainan. Cara memilah sampah. Oke, lanjut. Kita lanjutkan soal Mario, Marta, dan Bella pulang ke sekolah. Di jalan mereka menemukan sampah yang berserakan. Apa yang harus mereka lakukan? Memungut sampah. Oke. Pungut, dibuang pada tempatnya. Oke, dilanjutkan. Apa akibat membuang sampah sembarangan? Bisa terjadi banjir. Nomor 3. Marta, Ujang, Bella menanam pohon apotek hidup di kebun sekolah. Apa manfaatnya? Sekolah menjadi hijau dan pohon apotek hidup bisa dimanfaatkan
untuk mengobati penyakit, begitu ya. Nomor 4, menebang pohon sembarangan merupakan perbuatan tidak baik, tercela. Supaya lingkunganku bersih, aku harus membuang sampah di tempat sampah. Oke. Lanjut, bekerja sama menjaga lingkungan merupakan sesuai sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Kita dapat menjaga lingkungan dengan tolong-menolong, bekerja sama. Karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ini contohnya kerjasama menjaga lingkungan rumah. Setiap anak dan orang tua menanam pohon, memelihara halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, menyapu rumah dan halaman, ya, kerjasama. Kalau di sekolah mengelola sampah, ini dibuat kerajinan, bisa juga menanam pohon. Diadakan piket kelas, diadakan Jumat bersih. Di sini ada cerita Ujang. Ujang senang menolong. Ujang anak yang rajin, membantu ibu menyapu rumah. Setiap sore dia membantu ayah memungut sampah di halaman. Malamnya belajar. Ujang mulai belajar dan merasa nyaman karena ruangan yang bersih dan rapi. Kegiatan apa yang sering dilakukan Ujang? Membantu ibu, membantu ayah, terus belajar, ya kan? Mengapa Ujang merasa nyaman? Karena ruangan yang bersih dan rapi. Mengapa perlu bekerja sama menjaga lingkungan? Agar pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. Lanjut latihan soal. Bekerja sama berarti tolong menolong. Oke, tolong menolong. Terus melaksanakan Jumat bersih di sekolah merupakan salah satu kegiatan Jumat bersih. Bekerja sama menjaga lingkungan. Seorang murid melihat temannya membuang sampah di kolam. Apa yang harus dilakukan murid itu? Menegurnya supaya membuang sampah tidak di kolam tetapi di tempat sampah. Pilihlah gambar yang menunjukkan kerjasama menjaga lingkungan rumah. Di rumah berarti ini dan ini. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika lingkungan rumah terasa berdebu dan kotor? Bekerja sama membersihkan rumah. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ini adalah bab terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.